Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekarang kita lanjutkan di hadis 175 ya. Kemarin di tengah sampai apa itu? Qala bersabda Nabi, tubayyi'uni ala sam'i wa ta'ati. Kalian berbaiat kepadaku ala sam'i wa ta'ati, untuk mendengarkan dan mentaati. Fi nasyati wal kasali, dalam keadaan nasyat, giat, dalam keadaan bersemangat, giat, wal kasal, dalam keadaan malas ya. Baik itu sedang giat-giatnya, semangat-semangatnya, atau dalam keadaan malas. Nah, hendaklah kalian berbaiat untuk siap mendengar, mentaati, baik itu sedang giat maupun malas. Wan nafaqati fil usri wal yusri, dan untuk infak, sedekah fil usri, di dalam kesulitan, di dalam masa sulit, wal yusri, maupun masa yang mudah. Wa alal amri bil ma'rufi, dan untuk amar ma'ruf, untuk mengajak memerintah barang yang ma'ruf. Wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa antakulu fillahi, dan bahwa takulu, kalian berkata, fillahi, dalam urusan Allah, di jalan Allah ini ya, dalam urusan Allah ini, la takhafuna fillahi, tidak khawatir, kalian tidak khawatir, tidak takut, fillahi, dalam perkara Allah, laumata laim, celaannya laimin, orang yang mencela. Wa'ala, dan untuk atas atau untuk antan suruni, menolong Nabi, menolong perjuangan Nabi. Fatam nauni, sehingga kalian melindungiku. Idza, apabila qadimtu, aku datang, alaikum, atas kalian, kepada kalian, mimma, dari apa-apa yang tamnauna, kalian melindungi, minhu, darinya, angfusakum, diri kalian. Jadi kalian siap untuk melindungiku Nabi, seperti kalian melindungi diri kalian sendiri. Manakala qadimtum ya, qadimtu alaikum, ketika aku mendatangi kalian. Kemudian wa azwajakum, dan istri kalian. Jadi kalian seperti melindungi diri dan istri kalian. Wa abnaakum, dan anak-anak kalian. Wa lakumul jannah, dan bagi kalian ada jannah. Nah, jadi ini janji Allah, kalau itu semua dilakukan dengan baik, maka kalian berhak untuk masuk ke dalam jannah. Nah, ini adalah isi baiatnya ya. Hendaklah kalian berbaiat padaku, yang isinya itu adalah, pertama tadi, mendengar dan taat, baik dalam waktu giat maupun dalam waktu malas. Orang itu naik turun ya, kadang kondisinya sedang giat-giatnya, imannya sedang tinggi-tingginya, tapi ada kalanya karena keadaan, karena kondisi sedang tidak semangat, sedang malas ya. Apalagi kalau pas situasi ekonomi sulit, nah misalnya itu sepirang-pirang dino dagangannya rapayu, nah, itu akhirnya mempengaruhi. Nah, tapi bagi seorang mukmin, naik turunnya semangat keimanan itu
ada range batas aman ya. Batas aman itu maksudnya tidak sampai turun sehingga akhirnya imannya habis sama sekali. Minimal orang yang beriman, seorang mukmin, selemah-lemahnya semangat itu yang wajib-wajib masih tetap dijalankan. Sholat wajib masih tetap dipertahankan. Puasa wajib dipertahankan. Sehingga tidak mungkin seorang mukmin meninggalkan sholat wajib. Baru tidak semangat kok sholatnya prei rong dino, nah itu berarti sudah bukan masuk, masih dipertanyakan ya keimanannya. Nah jadi tetap terukur. Kalau misalnya berkurang itu ya yang sunnah-sunnah itu misalnya. Nah kalau di sini tetap terus untuk selalu mau mendengarkan, mau mentaati. Kemudian yang kedua, an-nafaqati fil usri wal yusri, mau bersedekah, mau infak baik dalam keadaan sulit maupun mudah. Nah ini kita kembalikan pada diri kita ya. Setiap hari sudahkah kita punya niatan untuk infak walaupun dalam kondisi sulit sekalipun. Nah, berusaha untuk selalu infak. Kalau itu bentuknya sedekah, misalnya sudah betul-betul memang tidak ada dalam dirinya hari itu, minimal engkau memberikan wajah cerah, tersenyum pada saudaramu, pada temanmu, itu sudah sedekahun ya, itu juga sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga satu sedekah. Nah itu. Jadi bisa bentuknya dalam hal kebaikan-kebaikan yang tidak boleh kita remehkan ya. Kemudian yang ketiga, wa alal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini jadi karakter setiap mukmin. Maka di dalam surat Ali Imran juga dikatakan di sana, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas tu'minuna billah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalian adalah sebaik-baik generasi yang dikeluarkan untuk umat manusia dengan sebab sifat amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Kalau amar ma'ruf nahi mungkarnya hilang, maka tidak lagi menjadi khaira ummah ya. Jadi ini harus jadi catatan tersendiri bagi kita. Kenapa? Karena sering ada pihak-pihak tertentu yang justru tidak suka orang amar ma'ruf nahi mungkar. Gara-gara tidak suka, gara-gara merasa terganggu, akhirnya mengadakan upaya-upaya, usaha-usaha untuk agar muslimin ini menghilangkan frase yang kedua itu, nahi mungkar. Biar amar ma'ruf tapi jangan nahi mungkar, seolah-olah begitu. Biar ayo mengajak orang ke masjid tapi ada orang maksiat, ya dibiarkan saja. Nah maka kemudian muncul istilah yang sebenarnya karena memotong ini amar ma'ruf nahi mungkar hanya menjadi amar ma'ruf saja dengan istilah moderat ya. Nah, Islam moderat itu yang bagaimana? Amar ma'ruf saja ya. Tidak perlu nahi mungkar, seolah-olah begitu. Walaupun tidak diucapkan seperti itu, tapi pada prakteknya akhirnya seperti itu. Orang nahi mungkar, apalagi terlalu sering, apalagi terlalu sungguh-sungguh untuk nahi mungkar. Nah itu pasti kemudian dapat label-label tuduhan-tuduhan yang tidak enak ya. Entah radikal, entah intoleran ya. Nah itu gara-gara nahi mungkar ya. Orang sekarang kan sukanya begini, misalnya ada yang sedang tren apa, pemancingan
tapi di situ ternyata ada judi. Terus ada misalnya gantangan ya. Ternyata di dalamnya ada judi misalnya itu. Atau apapun lah, tapi di situ ada perjudian. Nah, kalau orang sudah mulai mempermasalahkan itu, nah ini ada pihak-pihak yang tidak suka ya. Jadi kalau mau berbuat baik ya di sana, di masjid sana, itu mereka sebut sebagai moderat ya. Nah, kalau ajaran Nabi kita justru menjadi isi dari baiat itu, wa'alal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Kemudian yang seterusnya, wa antakulu fillahi la takhafuna fillahi laumata laim. Kalian selalu mengucapkan, menyampaikan dalam perkara Allah ini tidak takut laumata laim, tidak takut celaannya orang yang mencela. Sampaikan itu perkara Allah ini, sampaikan kebenaran, sampaikan Islam ini. Nah, tidak takut dengan orang yang mencela. Nah, laumata laim itu bentuknya adalah sekarang ya seperti itu tadi ya. Ada cap-cap itu tadi. Ada istilah ya stigma-stigma radikal, intoleran dan seterusnya itu untuk menyebabkan muslimin jadi khawatir ya. Jadi tidak enak kalau nanti dikecam, dicela oleh orang lain. Nabi berpesan seperti itu. Jadi orang yang kuat, yang tidak terpengaruh oleh celaan orang-orang yang mencela. Wa ala antan suruni, dan siap untuk selalu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Rasul sudah wafat sekarang ya, nah berarti siapa yang harus dibela? Warasatul Anbiya, ya Pak, pewarisnya ya, pewaris beliau ya, para ulama ya. Nah ini yang harus kita ketahui. Kalau dulu diperintahkan untuk selalu membela Nabi, sekarang Nabi tidak ada, ya berarti penerusnya, pewarisnya, ya ini dari kalangan ulama warasatul anbiya, ulama yang menyampaikan kebenaran ini tidak mengharapkan pujian maupun tidak mengharapkan upah ya, tidak mengharapkan duniawi. Nah itulah pewaris para nabi. Antan suruni fatamnauni idza qadimtu alaikum mimma tamnauna minhu anfusakum wa azwajakum wa abnakum. Kalian harus siap untuk melindungi ketika aku datang pada kalian. Ketika Nabi datang ke Madinah atau ke suku-suku di sekitar Madinah, mereka yang sudah masuk Islam, yang sudah berbaiat, yang sudah kuat imannya, nah itu diminta oleh Nabi untuk siap melindungi ketika aku Nabi datang pada kalian. Dengan jenis perlindungan sebagaimana kalian melindungi diri kalian, istri kalian, anak-anak kalian. Tapi kalau dalam sejarah itu ada satu fragmen sejarah yang memang itu qadarullah ya, itu takdir dari Allah. Ketika Imam Ali radhiyallahu anhu memimpin pasukan melawan Muawiyah itu, yang akhirnya dikhianati oleh orang-orang Khawarij. Kemudian setelah beliau wafat, yang merasakan juga ketika Husain ya, Husain radhiyallahu anhu, ketika diberi gambaran bahwa di Kufah itu orang-orang sudah siap membela beliau, tapi ternyata itu tidak ada faktanya ya, sehingga akhirnya beliau menjadi sasaran gubernur Irak yang akhirnya terbunuh di Karbala itu. Nah, jadi tidak terbukti, akhirnya terjadi pengkhianatan. Tetapi ada hikmah di situ ya. Ada banyak sekali pelajaran, banyak hikmah di mana itu untuk pelajaran untuk umat Islam sampai akhir zaman nanti. Dalam kondisi-kondisi tertentu ternyata memang seperti itu. Dan itu yang menjadi contoh pelajaran adalah masih para sahabat. Para sahabat masih hidup, sehingga kita juga bisa mencontoh mereka, orang-orang yang sudah dijamin masuk dalam jannah. Kita bisa lihat bagaimana sikap mereka ya, ketika menghadapi perpecahan-perpecahan itu.
Dan itu satu sunatullah yang tidak bisa kita hindari. Akan tetapi bukan berarti kita ini kemudian memang gitu, kita berpecah belah saja sekalian. Nah itu salah ya. Justru kita harus tahu bagaimana caranya menghadapi itu. Nah makanya ini Kiai Ghazali menyusun kitabnya, judulnya Kitabul Imamah, tentang keimaman, kepemimpinan. Berarti di situ ada imam, ada makmum. Berarti di situ ada jamaah. Berarti di situ ada persatuan, ada ukhuwah, ada bagaimana menyusun persatuan di antara umat Islam ya. Jadi bukan malah berpecah belah, bukan ya. Kemudian ketika itu semua sudah siap dan mereka membuktikan, maka janji Allah walakumul jannah, bagi kalian ada jannah. Qala berkata sahabat yang meriwayatkan ini ya, Jabir ya, fakumna maka kami berdiri ilaihi kepadanya, fabaya'nahu maka kami berbaiat padanya, wa akhadha biyadihi dan mengambil atau memegang tangannya, tangan Nabi, As'ad bin Zurarah, As'ad bin Zurarah. Nah, dimulai dari As'ad bin Zurarah. Wa huwa min asghorihim, dan dia asghorihim paling kecilnya di antara mereka, orang yang paling kecil. Faqala lalu berkata si As'ad ini, Ruwaidan ya ahla Yathrib, sebentar ya. Ruwaidan sebentar ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib. Kosek se alon-alon se itu. Fa inna, karena kita lam nadrib, tidak mengendarai akbatal ibil. Akbat itu kan asalnya hati ya, hatinya unta. Maksudnya ya tidak mengadakan perjalanan mengendarai unta. Illa kecuali wanahnu, kami ini naklamu, mengetahui, anahu bahwasanya dia Rasulullah, utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna, dan sesungguhnya ikhrajahu, keluarnya beliau, al yauma, hari ini, itu mufaraqatul Arab, memisahi orang Arab kafatan seluruhnya, wa qatlu khiyarakum, dan berperang terhadap khiyarikum, sebaik-baik kalian, orang sebaik-baik kalian. Wa anna, dan bahwasanya ta'adzakum, menggigitnya kalian, maksudnya di situ menggigit, mengangkat ya, as-suyuf, pedang-pedang. Fa imma, maka jika antum, kalian, kaum yang tasbiruna, kalian bersabar, ala dzalika, atas yang demikian itu, wa ajrukum ala Allah, ganjaran kalian atas Allah. Wa imma, tetapi jika antum, kalian itu, kaum yang takhafuna, kalian takut, min anfusikum, dari diri kalian, jabinatan, akan lambung, fabayyinu dzalika, maka jelaskanlah hal itu. Fahuwa, sehingga beliau Nabi itu a'dzara, memberikan alasan lakum, untuk kalian, indawahi, di hadapan Allah. Di sini sebelum mereka kemudian berbaiat pada Nabi ya, tadi kan baru diperintah Nabi, ditawari, ayo kalian berbaiat begini dan begitu. Kemudian kamu jangan tergesa-gesa dulu, wahai penduduk Yathrib, kita jauh-jauh ke sini naik unta karena kita tahu, illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah, karena kita yakin bahwa dia itu adalah utusan Allah, dan dengan segala konsekuensinya. Apa itu? Nah, ini dia adalah utusan Allah, dan keluarnya pada hari ini itu menyelisihi seluruh kaum Arab. Nah, kalian harus sadar, berarti kalian harus berhadapan dengan semua orang Arab, mufariqatul Arab kafatan. Nah, sudah siap belum? Dan berarti disitu juga peperangan terhadap orang-orang sebaik-baik kalian, harus menghadapi jago-jago, orang-orang yang hebat-hebat ya. Kemudian kalian harus mengangkat pedang-pedang.
Ada dua pilihan ya, fa imma antum qaumun tasbirun, kalian memang siap untuk sabar, ada pahala dari Allah, atau antum qaumun takhafuna min anfusikum jabina, kalian lebih mengkhawatirkan perut kalian. Ya. Nah, fabayyinu dzalika. Nah, sekarang buktikan, sekarang terangkan, ayo bagaimana? Sehingga nanti fahuwa a'dzara lakum indallah, sehingga nanti beliau bisa memberikan alasan di hadapan Allah. Qalu, mereka menjawab ya. Amit anna ya As'ad, menyingkirlah dari kami wahai As'ad. Fa wallahi, maka demi Allah, la nada'u, tidaklah nada'u kami meninggalkan hadhil bai'ah, bai'at ini abadan, selama-lamanya. Wala naslubuha abadan, dan kami tidak akan menghindarinya selama-lamanya. Nah, jadi ketika diingatkan seperti itu, mereka tambah kuat malahan ya semangatnya, tekadnya. Qala, maka berkata rawinya tadi Jabir ya, fakumna, maka kami lalu berdiri ilaiha, kepadanya, fabayanahu, lalu kami berbaiat padanya. Fa'akhodha, maka Nabi memegang alaina, atas kami, atau mengambil baiat, wa syaroto, dan memberi syarat-syaratnya tadi, isinya baiat tadi. Wa yu'tina, dan akan memberi kepada kami ala dzalika, atas yang demikian itu, al jannata, jannah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, qalu, mereka berkata, ya As'ad bin Zurarah, amit anna, menjauhlah dari kami, yadaka, tanganmu, fawallahi, maka demi Allah, la nadharu, kami tidak takut hadhil bayata, pada bayat ini, wala, dan tidak pula nastaqiluha, kami minta dibebaskan. Artinya kami sudah mantap ya. Nah, ini komitmen dari orang-orang Ansor ya. Komitmen dari ahli Yathrib, penduduk Yathrib ya. Jadi sebagaimana riwayat-riwayat sejarah bagaimana Nabi berdakwah di kalangan orang-orang Arab ya. Setelah beliau diangkat sebagai seorang rasul, kemudian setiap saat ada keramaian beliau datangi, di pasar Ukad, di Majannah ya. Terus waktu musim-musim haji terus berkeliling mendatangi, tapi tidak ada yang mau. Malah ada yang kemarin ya, orang-orang Mesir, orang mana itu, Yaman, awas loh, itu orang itu bahaya, itu orang ngajak-ngajak. Jadi selalu menganjurkan untuk menghindari orang ini. Malah ada yang menyebutnya gila dan sebagainya. Maka ada satu saat orang-orang Yathrib ini, orang Madinah ini yang mendapatkan hidayah dari Allah, justru punya komitmen kuat ya. Jadi bagaimana kemudian bermula dari hanya 12 orang, kemudian tahun berikutnya 80 orang ya, bersedia untuk membela Nabi itu. Cerita yang sebenarnya sangat heroik ya, sangat heroik, dan seharusnya cerita-cerita kepahlawanan heroik seperti ini kita sampaikan, kita fahamkan pada anak didik kita, pada anak-anak kita, sehingga mereka harus tahu sejarah ya. Dan mereka tahu bagaimana harus membela Islam ini dengan segala macam yang mereka miliki. Nah, itu yang seharusnya disadari oleh umat Islam. Akan tetapi masih terlalu sedikit ya orang-orang yang bisa mengenyam, bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran seperti ini. Maka saya berharap bahwa media ini ya, munadzarah ini juga bisa berkembang. Artinya bapak-bapak bisa juga menyampaikan kepada orang lain, nah, sehingga banyak
yang akhirnya juga tahu cerita ini. Ya kita menyampaikan dengan ikhtiar semampu kita ya. Kalau bisanya adanya kesempatan pas kultum Ramadan ya disampaikan ya. Catatan-catatan ini nanti untuk bekal kultum Ramadan ya. Nah, bisa sumber yang banyak ya, tidak habis-habis. Atau ada mungkin bapak-bapak yang jadi khotib Jumat ya, ini sampaikan juga bisa. Pokoknya kita menyampaikan saja kebenaran itu, la yakhafuna laumata laim. Jangan khawatir, sudah sampaikan apa adanya. Nanti Allah lah yang akan memberi hidayah ya kepada manusia. Apalagi ya ketika kita menghadapi zaman sekarang di mana terjadi pertempuran ideologi. Pertempuran sekarang yang mencuat, yang menguat Marxis, paham Marxis dan komunis. Maka ini juga harus diingatkan untuk generasi muda kita ini. Di mana mereka juga punya keyakinan yang kuat pada ideologinya. Padahal tidak punya harapan akhirat itu ya. Itu saya ingat salah satu tokoh PKI, Gembong PKI yang akhirnya diajukan ke mahkamah luar biasa itu, Sudisman ya. Ketika pasca G30 SPKI, itu kan kebanyakan mereka berakhir dieksekusi di jalanan ya, maksudnya tidak di pengadilan. Seperti misalnya Aidit, Suparjo, Brigjen Suparjo, Untung itu sempat disidang pada, enggak ya? Itu hampir semua kan, Nyoto, Lukman itu ditembak mati. Nah ada hanya berapa yang maju ke pengadilan itu, salah satunya Sudisman. Nah Sudisman itu membuat pleidoinya itu di saat-saat seperti itu, yang terpampang di depannya itu kematian karena hukuman mati itu tetap tulisannya, suaranya itu tetap dengan keyakinan yang tinggi. Walaupun saya nanti mati, saya dan keluarga saya tetap bahagia kalau jatuh. Nah kita lanjutkan. Itu tetap saya merasa bahagia kalau cita-cita komunisme ini bisa sampai dirasakan oleh rakyat. Kalau selama ini yang ada adalah suara orang-orang atas itu selalu benar, suara rakyat bawah selalu salah, maka cita-cita komunisme itu suara rakyat bawah selalu benar, orang-orang atas selalu salah. Wah, itu sudah dasarnya ya hanya seperti itu. Dan dia sama sekali dalam pleidoinya itu tidak menyebut sama sekali apa akhirat, apa Tuhan, apa namanya keyakinannya tidak ada dengan akhirat, tidak ada dengan Tuhan. Taunya pokoknya nanti mati jadi tanah. Tapi masih detik-detik akhir kehidupannya masih semangatnya berkobar-kobar. Lah kita sudah diberi janji jannah, gambarannya juga sudah detail. Besok di sana seperti ini. Isih tetap ngelokro ya. Tidak punya semangat. Nah ini ya repot nanti. Maka minta kepada Allah ya, agar diberi semangat, diberi kekuatan. Dan jangan sampai kemudian malah kita dipecundangi oleh orang-orang seperti itu tadi ya. Ya memang syaitan itu pinter ya. Bagaimana inilah ujian dari Allah, di mana memperjuangkan kebenaran ya, memperjuangkan kebenaran itu memang lebih berat ya, daripada memperjuangkan kebatilan. Kenapa? Karena konsekuensi orang memperjuangkan Islam kan aturannya banyak ya. Setiap hari harus sholat, harus ingat zikir pada Allah, harus infak itu tadi ya. Nah kalau memperjuangkan kebatilan kan lebih banyak mengenakkan hawa nafsu ya, memanjakan hawa nafsu. Makanya kemarin walaupun BBM naik, walaupun seolah-olah kondisi ekonomi ini seret,
walaupun dolar sudah tembus 15.000 lebih ya, tapi banyak orang tenang-tenang saja. Kenapa? Ya tadi seperti saya contohkan tadi, mancing-mancing karo pasang nomor di iso, lomba burung itu gantangan itu juga pakai itu, terus kafe apa-apa itu remang-remang malam itu tetap berjalan dengan tenang. Kalau mau rondo ya, terus gojo golek ya, sambil gaple, ada yang elek-elek. Nah akhirnya itu tidak ada gejolak itu. Apalagi yang dari pelosok-pelosok desa itu ternyata senengnya itu karena sudah ada BLT ya. Nah itu yang diharapkan itu. Ya akhirnya yang terjadi ketidakadilan, kemaksiatan dan seterusnya. Kalau tidak ada umat Islam yang amar ma'ruf nahi mungkar ya tetap saja berjalan dengan terus ya. Nah, maka ini adalah kewajiban kita sekalian. Baik, ini hadis 175 sudah selesai. Mungkin ada yang akan ditanyakan. Kalau tidak ada, ini ganti bab ya. Nggih. Bertambah emosi walisor. Iya. Kalau fenomena kita saat ini yang terjadi beberapa waktu yang lalu dengan kepala tahu air gantung diri karena kasus seperti itu. Wah, saya belum tahu itu kasusnya. Kepala tahu gantung. Kepala kemenak bukan Kemenak. Iya. Kenapa kok sampai? Ya karena kita belum tahu latar belakangnya ya. Jangan-jangan latar belakang konflik atau kalau lihat jabatannya itu kan mestinya hartanya cukup lah ya. Mungkin bukan karena ekonomi. Ada keimanannya harusnya kan. Iya. Nah itu berarti fenomena yang memprihatinkan kita. Saya itu pernah punya pengalaman di daerah Grobogan. Itu tadi mana? Grobogan kan ya. Saya pernah tahun 90 ya, tahun 92 itu saya KKN di Geyer. Jadi ya Geyer Grobogan masuk ya. Itu perangkat desa menyimpan arak itu sudah biasa. Terus nanti kalau orang punya kerja kan mesti ada, kalau sekarang campur sari itu loh. Dulu ledek ya. Dulu yang terkenal waktu saya KKN itu Sunyahni siapa itu. Sampai saya dengar karena terkenalnya itu. Jadi kondisi di pelosok Grobogan itu luar biasa seperti itu. Waktu kita diterjunkan untuk KKN terus mencoba lihat di SD itu. Saya waktu itu tanya sama murid-murid SD waktu itu, kalian kenal dengan, pernah dengar Nabi Musa, Nabi Ibrahim? Itu geleng-geleng semua. Siapa itu? Enggak tahu. Jadi betapa awamnya mereka. Tidak pernah ada orang yang ngajarkan di sana, di dusun Geyer, tapi bukan yang pinggir jalan ya, masuk ke hutannya itu. Jadi di sana sudah yang namanya masyarakat awam itu hampir boleh dikatakan kalau tidak ada KKN tadi tak tersentuh dengan istilah-istilah atau ajaran Islam itu padahal tidak jauh dari kota kita ini ya. Itu relatif tidak jauh sebenarnya. Masih Indonesia. Ya, masih Indonesia, masih Jawa Tengah. Nah ini, maka ternyata kelihatannya kita sudah merasa wah ini Islam sudah banyak sampai di pelosok dunia. Ternyata tempat kita yang dekat saja masih sangat awam sekali. Di sana masih sangat subur perjudian, minuman keras. Wah itu sudah masih sangat banyak terjadi ya, sangat biasa kita temui di tengah-tengah mereka. Lah mungkin ya karena itu terus keimanannya itu ya tidak begitu subur ya. Saya juga punya tetangga misalnya orang dari sana, dari Purwodadi ya. Tapi agak desa. Baru saja kalau ini ya. Beliau pindah ke kampung kami di sekitar Ngipang itu.
waktu pertama kali di situ agak heran, wah di sini luar biasa masjidnya rame. Padahal ya paling 3 sof, ya 3 sof, 4 sof setiap maghrib. Itu sudah komentarnya gitu, wah rame di sini masjid. Loh, lah di sana gimana Pak? Lah itu ya paling cuma 1-2, bahkan kadang-kadang yang adzan juga yang sholat ya, seperti tadi yang diceritakan di sini pernah gitu. Nah itu sekarang beliau baru saja. Nah ini sebenarnya fenomena tentang kita lebih banyak lagi seharusnya menggalakkan dakwah. Ini juga mungkin menjadi catatan ya bagi kita bagaimana sistem pendidikan di antara umat Islam. Sistem pendidikan kita ini saya melihatnya itu orientasinya masih kepada mengejar karir ya. Jadi anak itu yang menjadi yang tertangkap dalam jiwanya itu ketika menjalani pendidikan sampai sarjana itu mengejar karir. Masih terlalu sedikit orang yang orientasinya bahwa itu semua digunakan untuk dakwah, untuk syiar, untuk meninggikan kalimah Allah. Itu masih jarang. Sehingga akhirnya yang terjadi ketimpangan dakwah ini tadi. Nah, mulai dari Al-Islam. Al-Islam berangkat dari justru departemen dakwah, namanya kan dakwah. Terus setelah itu mengembangkan pendidikan, makanya ada yayasan perguruan. Nah, itu kan wilayah kita sebenarnya ya. Nah, justru inisiatif-inisiatif kreativitas dalam bidang dakwah dan pendidikan seharusnya juga banyak berasal dari kita juga ya. Nah, berlomba-lomba dengan lembaga yang lain untuk bisa lebih menggalakkan itu. Baik, kita lanjutkan nggih. Oh nggih, monggo. Ditanyakan itu para kemenang bukan itu. Kebetulan saya juga jadi kemenang. Itu beritanya hasilnya itu kalau kebenarannya Allah alam ya. Katanya kepala kemenang itu ya menggunakan uang apa? Gratis sama gitu. Untuk di mobil. Sampai dilaporkan, kalau kejaksaan dan sebagainya, mungkin terbebani oleh itu. Jadi menggunakan uang yang bukan aslinya, dia kan jabat, akhirnya jadi contoh untuk orang-orang bawahnya tuh, malah itu gitu loh. Nah, mungkin pikirannya berbeda atau gimana? Iya. Akhirnya stres kemudian ambil jalan pintas. Bunuh diri karena malu, karena sudah berbuat satu kejelekan yang akhirnya menanggung malu luar biasa. Di satu sisi masih punya rasa malu ya, tapi di sisi lain ketika dia berputus asa dari rahmat Allah ini, ya akhirnya imannya tidak cukup kuat untuk menanggung malu itu tadi. Maka pelajaran bagi kita, semenjak dini ada ketidakbenaran, ada penyimpangan, harus ya kita segera tobat kembali ya. Jangan dibiarkan saja ndrodro ya. Akhirnya kalau sudah besar bingung sendiri. Selagi itu penyimpangan kekhilafan secara manusiawi, manusia itu tempat salah dan dosa. Tapi kita diberi kesempatan untuk segera bertaubat. Sebaik-baik orang itu kalau segera bertaubat, memperbaiki diri, segera bertaubat, menyudahi itu semua. Kemudian ganti bab ya. Bab 32, al-bai'atu tahta syajarah. Bai'at di bawah pohon. Ini di peristiwa Hudaybiyah ini ya. Qala Allahu azza wa jalla, berkalam Allah azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yubayyunaka, berbaiat kepadamu Muhammad, innama, sesungguhnya tiada lain, yubayyunallaha, mereka berbaiat kepada Allah. Yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas
tangan mereka. Faman maka barang siapa yang nakasa melanggar janji, fa innama maka sesungguhnya tiada lain yang kusu dia melanggar janji ala nafsihi atas dirinya. Waman aufa dan barang siapa yang menyempurnakan bima dengan apa yang ahada dia berjanji alaihi waha atas Allah, fasayutihi maka Allah akan mendatangkan memberikannya ajron pahala aziman yang besar. Wa qala tabaraka wa ta'ala dan berkalam Allah ma barokah ma tinggi, laqad radhiyallahu sungguh Allah meridhoi, sungguh Allah telah meridhoi anil mukminina kepada mukminin id ketika yubayi'unaka mereka membaiatmu Nabi tahta syajarah di bawah pohon. Fa'alima maka Allah mengetahui ma apa yang fi qulubihim di dalam hati mereka. Fa'anzala sakinata maka Allah turunkan ketenangan alaihim atas mereka. Wa asabahum dan mengganjar mereka, memberi ganjaran pada mereka. Fathan dengan kemenangan, qoriban yang dekat. Nah, ini adalah peristiwa Hudaybiyah di mana karena situasi genting ya, muslimin tertahan sekitar 1.400 orang yang niatannya adalah untuk umroh ke Mekah, dan itu sudah disampaikan pada tetua-tetua Quraisy ya, bahwa kami datang dengan damai, dengan tidak berniat perang tapi untuk ibadah, dan membawa hanya kalau senjata itu senjata kecil, senjata tangan ya, untuk pembelaan diri, tidak senjata perang. Dan dalam kondisi juga pakai pakaian ihram. Tapi orang-orang Quraisy menolak ya. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah di mana muslimin harus membatalkan umrohnya tahun itu, diundur tahun berikutnya. Nah, tapi dalam prosesnya itu sempat terjadi kegentingan ya. Ketika terjadi negosiasi itu, Nabi mengirim Utsman bin Affan untuk menjadi negosiator. Rombongan berhenti dulu di luar daerah Mekah di Hudaybiyah, dan Utsman masuk ke Mekah untuk mengadakan rundingan. Tapi sampai beberapa hari tidak pulang, sehingga terdengar desas-desus bahwa Utsman dibunuh. Utsman sudah dibunuh. Akhirnya terjadi kegentingan. Wah, ini isyarat perang ini. Wah, ini alamat ini kita perang. Nah, seolah-olah begitu. Maka kemudian Nabi mengumpulkan untuk berbaiat ya. Nah, isi baiatnya nanti di hadis selanjutnya. Nah, maka di sini ada kedudukan khusus bagi mereka yang Allah nyatakan di sini, sesungguhnya mereka yang berbaiat padamu Muhammad itu berbaiat langsung pada Allah. Nah, ini sebagai penghargaan kepada mukminin waktu itu. Yadullahi fauqa aidihim. Nah, ini ya sudah pokoknya diterima gitu, tangan Allah. Tangan Allah seperti apa? Itu akhirnya nanti jadi perdebatan ya. Akhirnya nanti ketika memberi komentar itu malah sering terjadi saling mengkritik seperti yang sekarang banyak terjadi. Padahal sebenarnya ini ya sudah kita terima saja. Yang jelas di situ keistimewaan orang yang waktu itu bersabar mendampingi Nabi, dan itu bagian dari syiar Islam, perjuangan Islam. Seolah-olah kan kenapa kok dadak
repot-repot ke Mekah, sudah di Madinah juga sudah enak itu misalnya. Karena memang itulah perintah Allah, itulah perjalanan sejarah perjuangan Islam ini yang Allah memerintahkan muslimin untuk akhirnya nanti memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lain. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Nah, jadi tugas Nabi itu memang untuk liyuzhirahu 'ala dini kulli, mensiarkan agama ini, memenangkan atas agama yang lain. Apalagi Mekah itu sebenarnya sudah dicanangkan sejak awal sebagai awwala baitin wudi'a lin-nasi. Pertama kalinya bangunan tempat yang dibuat untuk manusia untuk menjadi tempat ibadah, untuk menyembah pada Allah. Sehingga harus dikembalikan lagi fungsinya sebagai tempat penyembahan Allah. Maka inilah misi dari Nabi membawa muslimin untuk kemudian umroh ke sana. Maka kemudian Allah sudah memberi keridhoannya, yang di situ Allah turunkan ketenangan dan memberi pahala kemenangan yang dekat. Walaupun ya itu pelaksanaannya akhirnya ada kegundahan di kalangan para sahabat, hampir semua malahnya, semua sahabat. Kenapa kok kita seolah-olah kalah dalam perjanjian Hudaibiyah, disuruh pulang, tidak jadi umroh. Terus kalau nanti ada orang dalam 10 tahun gencatan senjata, nanti ada orang yang mau masuk Islam pindah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau orang Madinah balik musyrik tidak boleh dilarang. Jadi seolah-olah berat sebelah nih, sehingga para sahabat gundah ya, resah. Nah akhirnya terjadi mereka bertanya-tanya, bukankah kita ini berada di jalan kebenaran nih, di pihak pembawa kebenaran, kenapa kok kita mengalah? Nah ketika itu Nabi kemudian memerintahkan kepada seluruh jamaah untuk tahallul, menyembelih kurban, menyembelih hadiah yang dibawa ya. Binatang-binatang yang akan disembelih untuk kurban segera disembelih di situ. Terus tahallul, cukur. Tapi nggak ada yang mau, nggak ada yang praktek. Nabi kemudian agak apa istilahnya menyampaikan ini ketika berbicara dengan Ummu Salamah istrinya ya. Ini bagaimana ini orang-orang tidak mau menjalankan. Terus Ummu Salamah menyarankan, ya Nabi cobalah panjenengan lebih dulu ya, syukur, terus sembelih, nanti orang-orang ngikuti. Akhirnya beliau sendiri yang mendahului, yang menyembelih kurban dan mensyukur rambut. Akhirnya orang-orang baru mau menjalankan itu. Nah itu kisah sejarah perjuangan beliau, suka dukanya, yang ini sangat baik untuk pelajaran kita ya. Saya kira sampai di sini sudah hampir habis waktunya ya. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang akan ditanyakan Bapak-bapak sekalian. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan pengajian kita di siang hari ini diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita. Semoga Allah selalu membimbing kita, membimbing agar kita bisa istiqomah dalam kebenaran ini hingga akhir hayat kita. Fa'aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.